Tugas-tugas perkembangan. 1. Tugas perkembangan fase anak-anak terdiri atas 2, yaitu fase anak-anak awal dan fase anak-anak akhir. Fase ini merupakan fase paling awal di mana tugas-tugasnya masih tentang pengenalan dasar. 1. Tugas perkembangan fase anak-anak awal, yaitu belajar berjalan, belajar memakan makanan padat, belajar berbicara, belajar buang air kecil dan buang air besar, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, mencapai kestabilan jasmania, membentuk konsep-konsep atau pengertian sederhana, kenyataan sosial dan alam, belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang tua, saudara, dan orang lain, belajar mengadakan hubungan baik dan buruk yang berarti mengembangkan kata hati. 2. Tugas perkembangan fase anak-anak akhir, yaitu belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis, belajar bergaul dengan teman-teman sebaya, belajar memainkan perasaan sesuai dengan jenis kelaminnya, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung, belajar mengembangkan konsep sehari-hari, mengembangkan kata hati, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi, mengembangkan sikap yang positif terhadap kelompok sosial dan lembaga-lembaga. 2. Tugas perkembangan fase dewasa awal, yaitu fase peralihan dari anak-anak menuju kedewasaan. Tugas perkembangan fase dewasa awal yaitu mampu menjalin hubungan lebih matang dengan teman sebaya dan jenis kelamin lain, mampu melakukan peran-peran sosial sebagai laki-laki dan wanita, menerima kondisi jasmani dan dapat menggunakan secara efektif, memelihara keberdiri sendirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, memiliki perasaan mampu berdiri sendiri dalam bidang ekonomi, mampu memilih dan mempersiapkan diri untuk suatu pekerjaan, belajar mempersiapkan diri untuk perkawinan dan hidup berkeluarga, mengembangkan konsep-konsep dan keterampilan intelektual untuk hidup bermasyarakat, memiliki perilaku sosial seperti yang diharapkan masyarakat, memiliki seperangkat nilai yang menjadi pedoman bagi perbuatannya. Yang ketiga, tugas perkembangan fase dewasa akhir, yaitu fase di mana individu sudah memiliki pribadi yang matang dan siap untuk berkomitmen. Tugas perkembangan dewasa akhir yaitu memiliki tanggung jawab sosial dan kenegaraan sebagai orang dewasa, mengembangkan dan memelihara standar kehidupan ekonomi, membimbing anak dan remaja agar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia, mengembangkan kegiatan-kegiatan waktu senggang sebagai orang dewasa, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisik sebagai orang setengah baya, menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai orang tua yang bertambah tua. Yang keempat, tugas perkembangan fase usia lanjut, yaitu fase terakhir, di mana individu sudah harus menyesuaikan segala hal karena sudah mengalami penurunan kondisi. Tugas perkembangan usia lanjut yaitu menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan kesehatan yang semakin menurun, menyesuaikan diri dengan situasi pensiunan dan penghasilan yang semakin berkurang, menyesuaikan diri dengan kematian dari pasangan hidup, membina hubungan dengan sesama usia lanjut, memenuhi kewajiban-kewajiban sosial
dan kenegaraan, memelihara kondisi dan kesehatan, kesiapan menghadapi kematian. Yang kedua, prinsip-prinsip perkembangan. 1. Perkembangan bergantung pada genetik dan lingkungan. Bertambahnya umur menyebabkan adanya perubahan-perubahan fisik dan genetik dalam diri manusia. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan mereka. Sebagai contoh, siswa SMA secara alami mempunyai kemampuan kognitif yang lebih matang daripada anak TK. Sehingga kurikulum TK memang tidak dirancang untuk mempelajari sesuatu yang abstrak, misalnya fisika atau kimia organik. Faktor turunan atau hereditas dan genetik ini berinteraksi dengan lingkungan, sehingga kematangan dan capaian perkembangan tidak bisa dilepaskan dari lingkungan hidup seseorang. 2. Proses yang teratur dan mengikuti pola yang dapat diprediksi. Sesuai dengan definisinya, perkembangan terjadi secara sistematis, bukan kebetulan dan bukan pula sementara saja. Perkembangan adalah proses yang teratur, terbangun secara berangsur-angsur dan adanya pola. Sebagai contoh, anak batita. Anak batita bergumam dan mengeluarkan bunyi-bunyian sebelum benar-benar berbicara, merangkak sebelum berjalan, dan belajar mengenal konsep konkret seperti hewan, rumah, dan sebagainya. Sebelum mengenal konsep yang lebih abstrak, misalnya demokrasi atau konsep energi dalam pelajaran IPA. Pola perkembangan ini berlaku pada seluruh manusia pada umumnya. 3. Orang berkembang dengan kecepatan berbeda-beda. Meskipun secara umum pola perkembangan dapat diprediksi atau ditebak berdasarkan usia seseorang, kecepatan seseorang untuk mencapai tahap perkembangan tertentu tidak selalu sama. Ada anak-anak yang dapat berbicara lebih dini daripada anak lainnya, dan ada juga anak yang mengalami perkembangan fisik yang lebih cepat daripada teman-temannya. Adakah siswa di satu kelas yang Anda ajar berperilaku lebih kekanak-kanakan dibandingkan teman-temannya? Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu berkembang dengan kecepatan yang berbeda-beda. Yang keempat, prinsip kesatuan organis. Perkembangan individu merupakan satu kesatuan antara beberapa fungsi yang saling berpengaruh antara satu dengan yang lain. Contoh, perkembangan kognitif anak harus juga ditinjau dari perkembangan yang lain seperti afektif atau psikomotorik. Yang kelima, konvergensi atau interaksi. Antara pembawaan dan lingkungan sama-sama berpengaruh dalam perkembangan individu. Misal, anak mempunyai bakat yang baik, namun lingkungannya tidak menguntungkan, maka anak itu tentu tidak dapat berkembang dengan baik. Yang keenam, kematangan. Proses pendidikan harus disesuaikan dengan kematangan peserta didik. Contoh, anak usia 7 bulan baru bisa duduk, tidak boleh dipaksa berjalan. Yang ketujuh, setiap hasrat perkembangan terdapat hasrat untuk A. Mempertahankan diri. Adanya hasrat untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, dan istirahat. B. Mengembangkan diri. Adanya keinginan untuk bereksplorasi, bergerak, dan bermain. Yang kedelapan, fungsi psikis tidak timbul secara berturut-turut, tetapi secara bersamaan. Contoh, kegiatan menulis melibatkan fungsi ingatan, pikiran, perasaan, dan gerak secara bersamaan. Yang kesembilan, perkembangan mengikuti proses diferensiasi dan integritas. Dengan bertambahnya umur, perkembangan individu akan semakin maju juga, sehingga
terjadi suatu proses diferensiasi dan integrasi. Contoh, bayi memiliki gerakan yang tidak teratur. Dengan bertambahnya umur, gerakannya dapat dipisahkan atau koordinasi gerakan. Yang ke-10, pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan suatu asuhan atau bimbingan yang dilakukan dengan sadar. Yang ketiga, hukum-hukum perkembangan. Yang pertama, hukum masa peka. Masa peka adalah masa di mana suatu fungsi yang perkembangannya harus dilayani dan diberi kesempatan sebaik-baiknya, dan masa di mana perkembangan sesuatu fungsi maksimal besarnya. Contoh, masa peka untuk berjalan pada anak adalah pada tahun kedua. Masa peka untuk menggambar adalah pada tahun kelima. Dan masa peka untuk ingatan logis adalah tahun ke-12. Kadang-kadang seorang anak telah peka membaca pada umur 4 tahun, sedangkan anak lain baru peka membaca pada umur 5 tahun. Tetapi ada yang lambat lagi. Ia baru mengalaminya pada umur 6 atau 7 tahun, sebab masa peka tidak sama timbulnya dan hanya sekali saja dialami anak dalam kehidupannya. Yang kedua, hukum rekapitulasi. Hukum rekapitulasi adalah perkembangan psikis anak, yakni ulangan secara singkat perkembangan umat manusia. Seluruh perkembangan umat manusia terulang dalam waktu beberapa tahun saja secara singkat dalam perkembangan anak. Fakta-faktanya, anak-anak kecil memiliki kesamaan dengan bangsa primitif. Misalnya, suka dengan warna yang tajam, memiliki pikiran yang animistis, takut hantu atau kekuatan gaib. Adanya periode perkembangan sesuai dengan jalan perkembangan manusia. Masa berburu dan menyamuk sampai usia 8 tahun. Tanda-tandanya, anak senang menangkap-nangkap dalam permainannya, memanah dan menembaki binatang, senang bermain kejar-kejaran, perang-perangan, dan bermain panah-panahan. Masa menggembala dialami sekitar usia 10 tahun. Tanda-tandanya misalnya, anak senang memelihara binatang seperti ayam, kambing, kelinci, merpati, dan lain sebagainya. Masa bercocok tanam. Masa ini dimulai ketika anak berusia sekitar 12 tahun. Tanda-tanda misalnya senang berkebun dan menyiram bunga. Masa berdagang. Ketika anak berusia sekitar 14 tahun, tanda-tandanya misalnya senang bertukar-tukaran perangko dengan teman, kirim-kiriman foto dengan sesama sahabat bina, bermain-main jual-jualan seperti mbok becel dan sebagainya. Yang ketiga, hukum konvergensi. Perkembangan manusia pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pembawaan nativisme sejak lahir, tetapi juga oleh lingkungan empirisme, termasuk juga pendidikan serta pengalaman. Aliran ini menggabungkan arti penting hereditas atau pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Tokoh utama paham konvergensi adalah Louis William Stern, seorang filsuf sekaligus sebagai psikologi Jerman. Stern dan para konvergensi merupakan gabungan antara paham pembawaan yang mempengaruhi perkembangan manusia dan aliran lingkungan yang mempengaruhi perkembangan manusia. Hukum ini menganggap hereditas atau pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Yang kedua, William Stern dan pengikutnya.
Dalam menetapkan faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia, tidak hanya berpegang pada lingkungan atau pengalaman, juga tidak berpegang pada pembawaan saja, tetapi berpegang pada kedua faktor yang sama pentingnya itu. Faktor pembawaan tidak berarti apa-apa tanpa faktor pengalaman. Demikian pula sebaliknya, faktor pengalaman tanpa faktor pembawaan tidak akan mampu mengembangkan manusia yang sesuai dengan harapan. Perkembangan yang sehat akan berkembang jika kombinasi dari fasilitas yang diberikan oleh lingkungan dan potensialitas kodrati anak bisa mendorong berfungsinya segenap kemampuan anak. Dan kondisi sosial menjadi sangat tidak sehat apabila segala pengaruh lingkungan rusak, bahkan melumpuhkan potensi individu. Yang keempat, hukum bertahan dan mengembangkan diri. Dalam kehidupan timbul dorongan dan hasrat untuk mempertahankan diri. Dorongan yang pertama adalah dorongan mempertahankan diri, kemudian disusul dengan dorongan mengembangkan diri. Dorongan mempertahankan diri terwujud diri sendiri. Anak menyatakan perasaan lapar, puas, dan sakit dalam bentuk menangis. Ia mempertahankan dirinya dengan cara menangis. Jika ibu mendengar anak-anaknya menangis, tangisan itu dianggap sebagai dorongan mempertahankan diri. Dalam perkembangan jasmani dan rohani, terlihat hasrat dasar untuk mengembangkan pembawaan. Untuk anak-anak, dorongan mengembangkan diri ini berbentuk hasrat mengenal lingkungan, usaha belajar berjalan, kegiatan bermain, dan sebagainya. Di kalangan remaja, timbul rasa persaingan dan perasaan belum puas terhadap apa yang telah tercapai. Hal ini dianggap sebagai dorongan mengembangkan